Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Komunikasi. Ini adalah pertemuan pertama kita. Materi pertama kita yaitu tentang pengantar komunikasi data. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pertemuan pertama kita ini tidak bisa dilakukan dengan uh, kuliah tatap muka karena adanya bentrok antar jadwal ya. Semoga dengan pembelajaran online seperti ini tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan dan tentunya tujuan pembelajaran kita tetap terpenuhi dan tercapai. Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Jadi hari ini kita bahas tentang komunikasi data. Jadi kita akan belajar tentang istilah dulu. Apa itu komunikasi data? Jadi ada istilah yang namanya komunikasi data. Komunikasi data. Kalau ada dua kata di sini, ada data dan komunikasi. Jadi kalau saya bisa jelaskan apa yang dikomunikasikan adalah data. Jadi kalau kita belajar tentang makna katanya, itu ada dua. Komunikasi itu artinya itu kalau kita secara harfiah, secara penalaran itu ya, komunikasi itu berbicara ya. Komunikasi berbicara sama aja ya. Biasanya kalau kita berbicara itu, yang dipertukarkan itu adalah informasi. Jadi kalau kita ngomong dengan teman kita, yang kita pertukarkan itu adalah si informasi. Karena di sini istilahnya adalah komunikasi data, maka yang dipertukarkan di sini adalah si datanya. Yang dipertukarkan di sini adalah datanya. Jadi data itu apa? Oke, ini ada istilahnya. Data adalah informasi yang dipeturkarkan antar dua atau lebih perangkat, gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari perkatanya. Kalau kita lihat dari definisi utuhnya, komunikasi data itu adalah proses pertukaran data, gitu ya, antar dua perangkat atau lebih. Jadi kata kuncinya adalah melalui media transmisi, gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang media transmisi. Jelas mungkin ya, tentang apa itu komunikasi data. Nah, ini yang penting adalah komponen komunikasi data. Dari beberapa referensi yang sudah dihimpun, bahwa kalau kita lihat komponen dari komunikasi data itu terbagi menjadi 6 ya. Apa saja dari komponen-komponen tersebut? Yang pertama ada sumber. Kalau kita lihat dari blok diagram yang sudah digambarkan bahwa ada sumber, kemudian setelah sumber ada pemancar atau transmitter. Nah, kemudian ada juga media transmisi yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ada penerima atau receiver. Kemudian ada tujuan ya. Atau usernya menerima apa gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana ini semua bisa terhubung dengan baik, maka membutuhkan yang namanya protokol ya. Jadi ada sumber, kita akan lihat satu persatu ya, blok ini ya. Jadi secara garis besar bahwa komponen komunikasi data itu ada 3 ya. Ada di bagian blok pengirim, ada medianya, ada blok penerimanya. Kemudian kalau kita detailkan maka akan menjadi 6. Ya, di mana di bagian blok pengirim itu ada sumber, ada pemancarnya, kemudian di blok penerima ada receiver dan tujuan. Kemudian ada media transmisi dan protokol. Bagaimana blok pengirim dan penerima ini bisa berkomunikasi itu terhubung, maka membutuhkan yang namanya media transmisi dan protokol. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas lebih detail bagaimana masing-masing komponen tersebut ya. Yang pertama sumber atau source ya.
Jadi sumber adalah perangkat yang menghasilkan data untuk ditransmisikan ya. Jadi perangkat, peralatan atau piranti atau device ya, boleh, dengan banyak istilah, yaitu perangkat input ya, sumber. Jadi, sumber atau source ini, itu berbicara tentang perangkat, bagaimana perangkat ini bisa menghasilkan data untuk ditransmisikan. Jadi contohnya, perangkatnya adalah kita ingin menulis sesuatu, maka kita butuh perangkatnya berupa komputer, laptop, gitu ya. Di sana sudah terdapat keyboard untuk menulis gitu ya, menulis status, menulis, skripsi gitu ya. Maka itu, eee, komponen kom am komponen komunikasi data yang pertama itu adalah sumber atau source ya. Jadi kita bisa lihat adalah komputer, bisa laptop, bisa handphone, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, menghasilkan data. Nah, data ini dalam bentuk apa sebenarnya? Jadi berupa apa gitu ya? Data ini berupa bisa teks, kemudian, teks seperti yang kita ketik dengan keyboard gitu ya, atau kita mempunyai foto ya. Jadi foto ini juga data, yaitu data kategori gambar gitu ya. Atau kita punya suara nih, kita telepon langsung atau kita, eee, file audio misalnya, itu termasuk audio. Dan juga video ya, yang sedang kalian nonton ini adalah video. Nah, ini adalah hasil rekaman yang saya lakukan, dan output-nya bisa kalian terima dan bisa kalian tonton. Nah, itu adalah berupa data gitu ya. Jadi data ini cukup banyak ya, jadi bisa berupa teks, gambar, audio, dan video, ataupun lain sebagainya. Jadi inilah, komponen yang pertama dari komunikasi data, yaitu sumber atau source, untuk menghasilkan data untuk ditransmisikan. Lalu, komponen komunikasi data yang kedua itu adalah pemancar atau transmitter. Pemancar atau transmitter ini adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data atau informasi seperti suara, gambar, atau data menjadi sinyal elektromagnetik. Nah, jadi pemancar ini, memainkan peran penting dalam komunikasi jarak jauh. Ia memastikan informasi atau data itu dapat disampaikan dengan, efisien dan akurat gitu ya. Nah, apa saja contoh dari pemancar? Contohnya, bisa radio FM ya. Jadi bagaimana pemancar radio FM ini, mengubah suara dari, studio penyiaran menjadi sinyal radio frekuensi modulasi atau FM gitu ya, dan, memancarkannya melalui antena. Nah, jadi sehingga pendengar yang memiliki radio penerima ini dapat menangkap sinyal ini dan mendengarkan siaran. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah televisi. Pemancar televisi ini, mengubah sinyal video atau audio menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke antena televisi. Nah, sehingga, penerima televisi ini kemudian mengubah sinyal ini, menjadi gambar dan suara yang bisa ditonton. Lalu kemudian ada juga router WiFi ya. Jadi router WiFi ini, adalah contoh pemancar di dalam jaringan data. Jadi router ini mengubah data digital menjadi sinyal radio yang dipancarkan ke perangkat seperti laptop ya, atau ponsel yang memungkinkan, adanya koneksi internet tanpa kabel, seperti itu. Kemudian yang ketiga nih, setelah tadi melewati sumber, kemudian, pemancar. Nah, yang ketiga ini adalah, media transmisi. Jadi media transmisi ini merupakan suatu jalur transmisi tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks yang digunakan untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan, gitu ya. Jadi kalau di slide sebelumnya itu kita ada blok, pengirim, kemudian ada blok
penerima gitu ya. Jadi antara blok pengirim dan penerima ini yang menghubungkannya adalah media transmisi ini. Jadi antar perangkat sumber dengan perangkat penerima ini bagaimana dia bisa berkomunikasi itu harus dihubungkan. Yang menghubungkannya ini adalah media transmisi gitu ya. Nah, kemudian apa saja contoh dari media transmisi? Yang pertama itu adalah ada yang namanya kabel ya, media transmisi dengan kabel, kemudian ada yang nirkabel, tanpa kabel, wireless ya. Misalnya pada media transmisi kabel, yang pertama itu misalnya kabel tembaga atau twisted pair ya. Jadi kabel ini biasanya digunakan dalam jaringan telepon atau LAN gitu ya, local area network. Kemudian juga ada kabel serat optik, itu banyak digunakan dalam jaringan backbone internet seperti kemudian televisi kabel dan komunikasi jarak jauh. Kemudian pada nirkabel atau wireless itu contohnya gelombang radio itu biasa digunakan dalam komunikasi seluler, wifi, siaran radio gitu ya. Kemudian ada juga gelombang microwave, gelombang mikro, biasanya digunakan dalam komunikasi satelit, radar, dan jaringan telekomunikasi jarak jauh. Lalu juga ada inframerah, gelombang inframerah, itu biasanya digunakan dalam remote control, komunikasi antar perangkat di ruangan yang tertutup, dan beberapa teknologi komunikasi jarak pendek gitu ya. Jadi setiap media transmisi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tergantung pada kebutuhan spesifik seperti kecepatan, jarak, biaya, dan lingkungan operasinya. Nah, kemudian dalam sistem transmisi data itu ada 3 alur utama yang digunakan untuk mengirim data antar pengirim dan penerima. Jadi setiap alur transmisi ini ia memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda gitu ya. Jadi bergantung pada arah dan cara data dikirimkan. Nah, jadi alur yang pertama itu adalah simplex. Jadi simplex ini adalah alur transmisi ini hanya memungkinkan data mengalir dalam satu arah saja gitu ya. Dari pengirim atau transmitter itu ke penerima atau receiver. Nah, dalam alur ini perangkat penerima tidak dapat mengirim data kembali ke pengirim gitu ya. Nah, contoh sederhananya apa? Seperti siaran televisi atau radio ya, di mana pada sel televisi radio ini stasiun pemancar mengirimkan sinyal dan televisi radio di rumah hanya menerima sinyal tanpa bisa mengirim balik data gitu ya. Jadi kita hanya one way gitu ya. Kita tidak bisa mengirim balik ke pengirim. Jadi hanya pengirim yang bisa mengirim sinyal gitu ya. Itu namanya simplex. Kemudian ada yang namanya half duplex. Jadi alur transmisi half duplex ini memungkinkan data mengalir dua arah. Nah, tetapi tidak secara bersamaan gitu ya. Jadi pada suatu waktu perangkat hanya bisa mengirim atau menerima data, tetapi tidak keduanya sekaligus. Jadi bergantian gitu ya. Contohnya apa? Half duplex ini. Contohnya seperti walkie-talkie, HT gitu ya. Nah, di mana pengguna harus menekan tombol untuk berbicara dan mengirim data, lalu dan melepas tombol itu untuk menerima data gitu ya. Jadi komunikasinya berlangsung secara bergantian antar dua pihak. Seperti itu. Itu namanya half duplex. Kemudian yang ketiga adalah full duplex. Jadi alur transmisi full duplex ini
memungkinkan data mengalir dua arah secara bersamaan. Jadi dalam alur ini, perangkat pengirim dan penerima dapat mengirim dan menerima data pada saat yang sama tanpa saling mengganggu. Jadi tidak bergantian lagi. Dia bisa saling menerima dan mengirim data itu pada saat yang bersamaan tanpa saling mengganggu. Contohnya apa? Full duplex ini. Seperti komunikasi telepon gitu ya. Kita telepon, video call gitu ya. Di mana kedua pihak ini dapat berbicara, mendengarkan secara bersamaan tanpa perlu menunggu giliran gitu ya. Ini misalnya kita video call, teman kita lagi berbicara, kita bisa langsung motong dan dia bisa langsung dengar potongan kita motong pembicaraan kita gitu ya. Jadi tanpa perlu menunggu giliran. Nah, kemudian jadi jaringan internet modern ini juga biasanya menggunakan transmisi full duplex, jaringan internet modern. Jadi untuk memungkinkan full duplex ini memungkinkan komunikasi data itu lebih efisien. Nah, jadi ketiga alur transmisi ini digunakan berbagai aplikasi tergantung pada kebutuhan dan sifat komunikasi yang diperlukan, gitu ya. Lalu komponen yang keempat adalah penerima atau receiver. Jadi penerima atau receiver ini adalah perangkat atau komponen yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh pengirim. Receiver mengubah sinyal yang diterima kembali ke bentuk aslinya sehingga dapat diproses atau digunakan oleh perangkat penerima. Nah, fungsi utama receiver ini yang pertama adalah deteksi sinyal. Jadi receiver ini menerima sinyal dari media transmisi, baik itu melalui kabel atau gelombang radio atau syarat optik atau media lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah konversi sinyal. Jadi setelah menerima sinyal, receiver ini mengubahnya dari bentuk yang diterima. Misalnya sinyal analog ataupun digital gitu ya. Jadi mengubah bentuk yang diterima itu kembali ke format asli, format data asli seperti suara, video atau data digital atau teks, gambar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemrosesan sinyal. Jadi receiver ini juga dapat memproses sinyal lebih lanjut, seperti memperkuat sinyal lemah, kemudian menghapus noise gitu ya, atau melakukan decoding data untuk memastikan bahwa informasi yang diterima itu akurat, seperti itu. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah tujuan atau destination. Jadi ini adalah titik akhir di mana data yang dikirimkan oleh pengirim itu diterima dan diproses, gitu ya. Jadi destination atau tujuan ini bisa berupa perangkat, sistem, atau lokasi yang menjadi target pengiriman data dalam suatu jaringan komunikasi. Tujuan dari komunikasi data adalah memastikan bahwa informasi yang dikirimkan mencapai destination dengan akurat dan tepat waktu, gitu ya. Jadi titik akhir, gitu ya. Destination, tujuannya apa. Kemudian fungsinya adalah yang pertama penerimaan data. Jadi destination ini menerima data yang telah dikirim melalui media transmisi tadi. Jadi data ini bisa berupa pesan, file, suara, video, atau sinyal lainnya. Kemudian pemrosesan data. Jadi setelah data diterima, destination ini akan memprosesnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini bisa berarti menampilkan data gitu ya, menyimpannya atau menggunakannya untuk menjalankan perintah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan atau umpan balik. Jadi pada beberapa sistem komunikasi, destination ini juga bisa mengirimkan umpan balik atau respon ke pengirim. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa data telah diterima dengan benar. Contoh yang pertama,
komputer dalam jaringan. Misalnya, ketika seseorang mengirim email dari satu komputer, komputer penerima menjadi destination tujuan di mana email tersebut akan diterima atau dibaca, gitu ya. Kemudian, contoh yang kedua server web. Nah, jadi, server web ini misalnya ketika kita memasukkan URL di browser ya, URL di browser, kemudian, permintaan kita itu dikirim ke server web sebagai destination-nya, tujuannya. Nah, ya kemudian, mengirimkan kembali ke halaman web untuk, ditampilkan di browser kita. Nah, tampilan akhir itu adalah yang tampil di browser kita itu adalah, destination, tujuannya. Kemudian ada juga smartphone dalam komunikasi seluler. Jadi contoh lain adalah ketika kita mengirim pesan melalui aplikasi pesanan seperti WhatsApp gitu ya, Messenger. Jadi smartphone penerima ini berfungsi sebagai destination untuk perangkat tersebut, gitu ya. Kemudian juga ada contoh seperti printer dalam jaringan. Jadi ketika kita mengirim dokumen dari komputer ke printer untuk dicetak, gitu ya. Jadi printer ini adalah destination di mana data diubah menjadi cetakan fisik, seperti itu. Nah, jadi destination atau tujuan ini adalah elemen kunci dalam proses komunikasi data, karena memastikan bahwa informasi yang dikirimkan oleh pengirim dapat diterima, diproses, dan digunakan di lokasi yang tepat, gitu ya. Yang keenam, yang terakhir itu adalah protokol ya. Kita ketahui protokol itu adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Protokol yang digunakan di sini di komunikasi data itu ada dua, yaitu OSI layer dan TCP/IP, yang kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, yaitu tentang jaringan komputer nih. Jadi kita akan perdalam di sana. Nah, kenapa kita butuh protokol ya? Karena banyak sekali perangkat yang ada di sekitar kita nih. Jadi ada yang menggunakan handphone ya, ada yang menggunakan handphone pun berbagai macam mereknya ya. Kemudian laptop, ada komputer, ada PC ya, macam-macam, dan mereknya pun berbeda-beda. Ada perangkat dan perangkatnya pun berbeda-beda gitu ya. Ada server, kemudian ada menempatkan saluran telepon ya, dan lain sebagainya. Itu cukup banyak. Jadi bagaimana caranya semua ini bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Maka kita butuh yang namanya protokol ya. Nah, itu gunanya protokol, ibaratnya seperti itu. Nah, kita ibaratkan kalau kita lihat protokol nih, seperti ini. Misalnya ada pemain sepak bola nih, mungkin kita sudah kenal semua, ini Cristiano Ronaldo, kemudian ada juga Muhammad Salah dari Mesir ya, Ronaldo sendiri dari Portugal, dan Indonesia sendiri punya Bagas Kaffi gitu ya. Maka bagaimana mereka bisa berkomunikasi tiga-tiganya kalau masing-masing mereka menggunakan bahasa negara mereka masing-masing? Tentu tidak bisa gitu ya, tidak bisa mereka melakukan komunikasi. Di mana Ronaldo memakai bahasa Portugal gitu ya, sedangkan Salah memakai bahasa Mesir, kemudian Bagas Kaffi memakai bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa gitu ya, tidak akan bisa komunikasi dengan baik gitu ya. Maka protokol itu kita ibaratkan adalah aturan penggunaan bahasa Inggris. Nah, itulah yang disebut dengan protokol gitu ya. Jadi diatur supaya seragam gitu ya,
sehingga bisa berkomunikasi, bertukar data satu dengan yang lainnya, gitu ya. Nah, untuk protokol kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, jadi itu tadi ada 6 komponen komunikasi data yang telah kita bahas ya secara mendetail. Semoga bisa dipahami dengan baik gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri perkuliahan ini ada tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi buatlah makalah yang berisi rangkuman dari materi kita tadi gitu ya. Nah, ketentuannya formatnya PDF, font Arial, font size 12, kemudian spasi 1,5. Batas pengumpulannya hari Rabu 4 September 2024 pukul 23 menit ke 59. Jadi absensi akan saya ambil dari tugas. Jadi bagi yang tidak mengumpulkan tugas maka dianggap tidak hadir gitu ya. Nah, baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.